Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali Allah mudahkan untuk berkumpul, untuk bertemu, membahas firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ayat-ayat nabinya dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kenikmatan tersebut adalah nikmat terbesar seorang manusia dalam hidupnya. Sebab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Ketika Allah turunkan Nabi Adam ke bumi, apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Enggak usah khawatir, nanti akan datang kepada kalian itu huda, petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku maka dia tidak akan bersedih dan dia juga tidak akan merasakan rasa takut. Jadi maksudnya apa? Allah ketika menurunkan Adam ke bumi ini bukan menurunkan dalam keadaan murka, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap sayang kepada manusia, akan tapi ada syaratnya. Allah sayang kepada manusia ketika dia ikut huda, petunjuk. Apa tafsirnya? Di antaranya kata tafsir Al-Baghawi dikatakan bahwasannya makna huda di situ adalah Allah akan turunkan Rasul, Allah akan berikan kitab-kitab sebagai petunjuk, pedoman. Maka dari ayat ini kita sudah tahu apa tugas manusia sejak diturunkan oleh Allah ke bumi, yaitu untuk mengikuti huda dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan semoga apa yang kita akan simak pada pagi hari ini, semoga itu menjadi hudan buat kita dan juga tentu buat saya pribadi. Dan huda yang kita ikuti ini, petunjuk yang coba kita ikuti ini, semoga bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meneruskan kajian kita untuk membahas sirah. Pada pertemuan bulan lalu kita sampai kepada dakwah sirriyah, ya. Dakwah sirriyah yaitu dakwah secara diam-diam, kita bisa sebut seperti itu. Karena memang kondisi Mekah ketika itu tidak memungkinkan untuk berdakwah langsung secara terang-terangan. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk dakwah secara sir dulu, secara diam-diam? Karena apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa itu adalah sebuah peringatan, ancaman, dan Nabi tahu ini berbeda dari adat kaumnya. Kalau yang Nabi bawa itu semuanya adalah kabar gembira, maka Nabi SAW mungkin saja untuk langsung terang-terangan. Karena yang Nabi SAW bawa kabar gembira semua misalnya.
bahwasannya ini benar, ini benar dan kalian akan masuk surga misalnya. Maka orang kafir Quraisy senang. Tapi yang Nabi bawa ini apa? Peringatan. Peringatan yang dimana peringatan tersebut telah menjadi darah daging kaum kafir Quraisy. Di antaranya yang paling menonjol adalah menyembah berhala, di mana di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala di sana. Bahkan di dalam Ka'bah pun ada berhala. Maka bagaimana mungkin jikalau di pusat kota itu adalah tempat dakwah Nabi SAW dan Nabi SAW langsung memerintahkan untuk tidak boleh berlaku demikian, maka ini akan mengancam dakwah Islam di awal mula dakwah Nabi SAW. Maka dari situlah Nabi SAW memilih untuk dakwah sirriyah. Nah, sebab Nabi SAW itu orang yang berfikir dan orang yang cerdas, mempertimbangkan banyak hal ya. Tentu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitung-hitungan Nabi SAW, dalam perhitungan kalau saya langsung dakwah terang-terangan maka ini berbahaya. Nah, maka Nabi SAW memulai dakwahnya dari orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Orang yang benar-benar dekat yang ada di samping beliau. Baik dari keluarga, teman-teman pun bukan teman yang cuma sekedar kenal, tapi teman yang udah lama berteman seperti itu. Nanti kita sebutkan siapa saja. Maka Nabi SAW memulai dari istrinya dahulu, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka orang yang pertama kali menerima Islam ialah istri beliau, Khadijah. Kita kemarin sudah singgung ceritanya ketika Khadijah menenangkan Nabi SAW saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal juga menerima dakwah Nabi. Siapa Waraqah bin Naufal? Pamannya Khadijah. Bukan pamannya, apa? Sepupu ya, sepupu dari Khadijah. Maka Waraqah ini muslim Pak ya, karena Nabi SAW pernah bersabda, la tasubu Waraqata bin Naufal fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Kata Nabi SAW, kalian jangan hina Waraqah, karena saya melihat Waraqah itu mendapat satu surga atau dua surga. Subhanallah. Jadi Waraqah termasuk dari orang yang masuk Islam di awal-awal dan beliau seorang muslim. Seperti itu. Kemudian orang pertama juga masuk surga ialah dari laki-laki dewasa siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasannya Abu Bakar memiliki istimewaan yang begitu banyak ya. Beliau radhiyallahu taala anhu itu ketika menerima Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Kata beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ma'aradtu al-islama ala ahadin illa kanat lahu kabwah. Nabi SAW bersabda, tidaklah aku menyampaikan Islam kepada setiap orang kecuali di awal-awalnya itu ada rasa kabwah. Kabwah itu ragu-ragu. Ada Abi Bakar fa innahu lam yatala'tham. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu enggak ragu-ragu sama sekali. Langsung menerima apa yang Nabi SAW sampaikan, subhanallah. Dan ini adalah keutamaan Abu Bakar, makanya keimanan Abu Bakar ialah keimanan tertinggi seorang muslim yang pernah hidup di muka bumi ini selaku umat Nabi SAW. Bahkan sekali berumar radhiyallahu taala anhu pun, orang yang kita tahu keimanannya, Abu Bakar masih di atas Umar bin Khattab. Maka layaklah beliau menjadi khalifah yang pertama. Bahkan tentang keimanan Abu Bakar sendiri, Rasul itu pernah memujinya ya, pernah memuji keimanan Abu Bakar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, yaitu jikalau
Nabi SAW bercerita dalam sabdanya, ketika ada seseorang yang mengendarai sapi dan dia naik di atas sapi tersebut, maka sapi itu menoleh kepada orang yang mengendarai itu. Maka sapi itu berkata, "Inni lam ukhlaq bihadza." Saya enggak diciptakan untuk dikendarai. "Walakinni innama khuliqtu lil harth." Kata sapi, "Aku ini diciptakan untuk bercocok tanam, yaitu untuk membajak sawah." Qalan nas, maka manusia ketika itu takjub, aneh, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, abaqaratun takallam?" Emang ada sapi yang bicara? Kata orang-orang di sekitar tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa inni umin bihi." Aku percaya atas kisah itu. Wa Abu Bakar wa Umar. Dan Abu Bakar pun pasti akan percaya, dan Umar pasti akan percaya. Jadi poinnya dalam kisah ini, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis bahwasannya ada seekor sapi yang berbicara, dan orang-orang di sekitar situ gak langsung percaya kepada Nabi. Nanya dulu, emang benar Rasul ada sapi ngomong? Tapi Rasul mengatakan, saya percaya. Dan Abu Bakar pun percaya, dan Umar percaya, padahal Abu Bakar belum diberitahu. Tapi Rasul yakin Abu Bakar bakal percaya tentang hal itu. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, maksudnya dalam hadis ini, Abu Bakar ketika disampaikan tentang apapun kepada beliau oleh Nabi SAW, selama dari lisan Nabi SAW, maka Abu Bakar nggak pernah ragu sedikit pun, langsung nerima semuanya, telan bulat-bulat. Selama yang menyampaikan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang di sekitarnya masih nanya, emang ada sapi yang ngomong? Maka ternyata Rasul mengatakan, saya percaya, Abu Bakar pun percaya, dan Umar percaya. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi memuji iman Abu Bakar. Kemudian kisah yang paling terkenal juga ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, di mana ketika manusia seluruhnya tidak ada satupun yang mempercayai Nabi SAW, maka orang pertama yang mempercayai Nabi SAW siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu percaya. Bahkan ketika Abu Bakar pun telah didesak oleh orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, lihat temanmu itu. Lihat temanmu mengatakan sesuatu yang mustahil. Maka engkau percaya dengan temanmu akan hal itu?" Maka kata Abu Bakar dengan keyakinannya mengatakan, bahkan lebih daripada itu pun saya akan percaya. Itu kata Abu Bakar. Lebih dari Isra Mi'raj itu yang udah sesuatu yang fi ghayatil dalam kondisi yang sangat mustahil ketika itu. Tapi Abu Bakar mengatakan lebih dari itu pun saya akan percaya. Subhanallah. Nggak kebayang kita Pak, kalau kita hidup di zaman tersebut. Kalau kita hidup di zaman tersebut, mungkin lebih buruk dari Abu Jahal. Mungkin lebih buruk dari Abu Jahal. Bagaimana mungkin kita mengiyakan sesuatu yang tidak masuk akal? Tapi ini yang berbicara bukan akal, tapi yang berbicara adalah keimanan. Orang ketika itu semua pintar-pintar, orang cerdas semua yang ketika hidup di Quraisy. Makanya nggak ada yang percaya. Sebab keimanan itu bukan ada di otak, tapi ada di qalbu kita. Ada di qalbu, atau kita sebut dengan hati. Subhanallah. Ini kepercayaan Abu Bakar yang sangat tinggi kepada Nabi SAW atas dasar keimanan. Maka kisah lain pun sangat banyak yang kita sebutkan, ya, di antaranya kisah Nabi SAW ketika sedang naik gunung Uhud. Maka di situ Nabi SAW pun memuji Abu Bakar, dan Rasul mengatakan beliau adalah As-Siddiq. Jadi Siddiq itu yang memberikan gelar siapa? Nabi SAW sendiri. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Subhanallah. Dan beliau di awal-awal keislaman pun, beliau orang yang sangat aktif dalam berdakwah. Beliau sangat aktif dalam berdakwah. Ketika beliau menerima
perintah Nabi SAW menerima Islam, maka beliau nggak diem. Beliau dakwah dari hartanya, beliau dakwah dari lisannya, semuanya beliau dakwahkan. Orang yang pertama kali memberikan hartanya kepada Nabi SAW di awal-awal Islam adalah Abu Bakar. Dan orang yang pertama kali juga mendakwahkan Islam kepada kerabatnya selain Nabi SAW. Dan di awal-awal keislaman, Abu Bakar sudah berhasil dalam berdakwah. Sudah berhasil. Di mana di antara 10 orang pertama yang masuk Islam, yang disebutkan al-ashar mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberikan surga oleh Allah di awal-awal keislaman, 5 di antaranya masuk Islam karena dakwah Abu Bakar. Subhanallah. 5 di antara 10, kalau kita katakan legend gitu ya, kita katakan 10 orang pertama yang berdakwah bersama Nabi SAW, 5-nya itu diislamkan melewati lisan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau yang ngajak orang masuk Islam. Jadi seakan-akan beliau ini memikul beban dakwah juga seperti Nabi SAW. Beliau orang yang sangat lembut, cerdas, kaya raya, kemudian pandai bergaul, tahu kondisi masyarakat, pandai berbicara. Jadi lengkap ya Abu Bakar ini, subhanallah. Makanya banyak orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar karena tadi beliau orang yang supel, pandai bergaul, kaya raya, dan pandai berbicara, jago berdagang, lengkap subhanallah. Dan lembut. Siapa orang yang tidak tertarik akan hal tersebut? Maka dari sini kita bisa banyak ngambil pelajaran bahwasannya dakwah ini dibangun di atas rifq, di atas lemah lembut ya. Tentu pada tempatnya, bukan berarti kita tidak bisa berlaku syadid, berlaku keras, akan tapi pada tempatnya kita berlaku keras. Akan tapi ketika kita mendasari dakwah ini dengan lemah lembut, dengan senyum, kemudian dengan berdakwah, kalau bisa kita memiliki harta yang banyak juga, itu sangat bagus sekali begitu. Dakwah itu meliputi berbagai macam aspek. Selain akhlak kita, tapi juga bisa dengan harta kita, bisa juga dengan hal-hal yang lain. Dan 5 orang tersebut yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, diantaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan? Khalifah yang ketiga, orang yang kaya raya, orang yang sangat banyak membantu dakwah Nabi SAW. Dan kalau kita berbicara tentang hadis, bahwasannya ketika kita menunjukkan kepada seseorang itu kebaikan, maka orang tersebut melakukan kebaikan, maka kebaikan orang tersebut akan kembali kepada orang yang menunjukkannya tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Maka kebaikan Utsman masuk kepada Abu Bakar, subhanallah. Kemudian Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, siapa yang tidak kenal Zubair bin Awam? Seorang sahabat yang sangat masyhur, yang dimana beliau pun, Zubair bin Awam ini adalah seorang yang ahli perang dan lain-lain. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf juga saya yakin tidak ada yang tidak kenal dengan nama ini ya. Seorang yang juga kaya raya dan kekayaannya ini tidak terbatas. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf ini pernah berkata, ketika beliau berdagang, maka beliau ini selalu untung. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya ini heran sama diri saya. Ketika saya membuka sebuah batu, maka di bawahnya selalu ada emas. Maksudnya apa? Ketika saya berniaga, maka selalu saya mendapatkan emas begitu. Tapi ini tentu didasari karena apa yang beliau lakukan itu untuk mendukung dakwah Nabi SAW. Beliau bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit, melainkan benar-benar murni untuk berdakwah, dan hartanya beliau infakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui ya bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini beliau kaya sebelum hijrah. Waktu di Mekah pun udah kaya. Ketika hijrah beliau enggak membawa sama sekali kekayaannya. Dikisahkan Abdurrahman bin Auf ketika sampai ke Madinah, maka beliau tidak membawa kecuali apa yang beliau bawa di tubuhnya. Maka ketika terjadi al-mu'akhah, apa itu mu'akhah? Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar, maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah satu orang Ansar.
Dan orang Ansor ini pun baiknya luar biasa. Kata orang Ansor ini, saya lupa namanya, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki 2 istri. Silahkan pilih yang mana, saya akan ceraikan, satu untukmu. Kemudian saya memiliki banyak harta. Engkau mau berapa dari harta saya?" Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, Cukup tunjukkan saya ke pasar. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saya ke pasar. Terima kasih atas tawaranmu wahai saudaraku. Tunjukkan saya ke pasar. Di sini ada izzah, ada kehormatan dari Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak mau menerima harta yang ditawarkan. Walaupun tentu ini tidak ada hal-hal yang, atau tidak ada udang di balik batu gitu ya, menawarkan harta ini. Ini murni karena keimanan. Tapi Abdurrahman bin Auf memiliki izzah, memiliki kewibawaan, memiliki kehormatan. Tidak perlu, cukup tunjukkan saya ke pasar. Maka ditunjukkanlah ke pasar, dan di Madinah akhirnya beliau menjadi orang terkaya bersama Utsman bin Affan. Ini izzah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Auf. Nah, kemudian yang ketiga ada juga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang diislamkan oleh atau di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang ahli pedang, ahli panah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Seorang sahabat yang menjadi pemimpin perang untuk membebaskan Romawi. Dan seorang sahabat yang doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya Sa'ad. Dan saat ketika zaman khalifah sepeninggal Nabi SAW, saat ini menjadi gubernur. Di antara bukti doa saat ini sangat dikabul ya. Saat itu ketika itu jadi gubernur. Dan beliau difitnah bahwasannya kepemimpinan saat ini tidak adil, ada kezaliman di sana. Maka sampailah ke telinga Umar kala itu sebagai khalifah. Maka Umar pun memanggil Sa'ad, "Wahai Sa'ad, benarkah engkau berbuat zalim?" Maka beliau tidak tahu dia telah berbuat zalim. Ternyata setelah ditelusuri, ada seorang yang memfitnah Sa'ad di sebuah kampung. Sehingga Sa'ad pun berdoa, "Ya Allah, tolong panjangkan umur orang ini yang telah memfitnah saya, tidak berbuat adil. Panjangkan umur dia dan biarkan dia itu dalam kemaksiatan ketika panjang umur ini." Maka benar diijabah doa Sa'ad. Orang yang didoakan saat ini menjadi orang yang panjang umur, sampai-sampai alisnya itu menutupi matanya. Dan saking tuanya, orang ini tidak bisa membuka matanya. Tapi anehnya, ketika ada perempuan lewat, orang ini bisa membuka matanya dan menaiki matanya dengan tangannya. Jadi dia nggak bisa buka mata. Tapi kalau ada perempuan lewat, dia berusaha membuka matanya seperti ini. Padahal alisnya sudah menutupi mata. Hingga orang ini pun diketahui dia telah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk hidup panjang umur tapi dalam kemaksiatan. Maka doa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini 5 orang yang tadi disebutkan adalah di antara 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa aja 10 orang tersebut? Tadi sudah disebutkan, ada Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Berarti sisanya ada Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Bakar sendiri 7, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah 8. Nah, ini siapa lagi? Ada 2 lagi yang belum disebutkan. Siapa? Bilal seperti tidak ada di hadis ini. Akan tapi intinya bisa dicari ya. Di antara, tapi Bilal tetap beliau orang yang dijamin surga. Namun kalau 10 orang ini memiliki nama-nama khusus.
Nah, Ali bin Abi Thalib. Iya. Satu lagi tuh ada, berarti baru 9 tuh. Umar masuk Islam agak terakhir, Pak. Khadijah. Mungkin Khadijah. Intinya para sahabat masuk surga ya. Cuma yang 10 ini ada khusus. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Intinya para sahabat semua masuk surga, terutama yang masuk Islam sebelum hijrah Nabi SAW itu memiliki keutamaan yang besar seperti itu. Namun 10 ini yang awal-awal tadi. Baik. Makanya dari hal tersebut Rasul itu sangat mencintai Abu Bakar ya, sangat mencintai Abu Bakar. Kata Rasul SAW dalam sebuah hadis, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau aku ini bisa menjadikan seseorang menjadi kekasihku, khalil ya, kekasih di sini tentu maknanya bukan kekasih dalam bahasa Indonesia, akan tapi orang yang sangat beliau cintai. Di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian, kata teman itu berlevel-level ya. Kalau yang cuma temenan doang namanya biasanya sodik gitu ya. Misalnya Bani sodiki, teman saya gitu. Kalau udah naik tingkatnya jadi sahabat. Naik tingkatnya lagi ada yang paling tinggi lagi namanya Khalil. Makanya Ibrahim itu disebut oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat tertinggi dari alaqah atau hubungan antar orang dengan orang seperti itu Khalil. Nah, maka kata Nabi SAW, kalau aku bisa menjadikan Abu Bakar menjadi khalilku, paling enak mungkin diartikan sebagai kasihku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Walakinnahu akhi, akan tapi Abu Bakar itu adalah saudaraku. Wa sahibi, dan beliau adalah sahabatku. Wa qad ittakhadallahu sahibakum khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku, yaitu Nabi SAW sebagai khalil. Nah, kemudian di antara orang yang masuk Islam juga di awal-awal keislaman dari kalangan remaja, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan beliau masuk Islam itu mungkin umurnya sekitar 10 tahun ya ketika masuk Islam. Dan Ali bin Abi Thalib beliau menerima dakwah Nabi dengan mudah karena beliau itu tinggal di rumah Nabi SAW. Beliau diasuh oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW ini adalah siapanya Ali? Siapa? Iya, sepupu ya. Nah, karena bapaknya Ali adalah Abu Thalib, dan Abu Thalib ini saudaraan sama Abdullah. Jadi posisinya sepupu. Dan Abu Thalib ini beliau bukan orang yang kaya raya ya. Jadi kisahnya Ali bisa diasuh oleh Nabi SAW ini karena Abu Thalib, walaupun beliau orang yang dihormati di kaum Quraisy, tapi beliau bukan orang yang kaya. Sehingga beliau ketika mengurusi anaknya, beliau agak menemukan kesulitan. Beliau memiliki 3 anak. Anaknya Abu Thalib itu ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali. Kalau Ja'far sering dengar ya, Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far ini? Salah satu panglima perang Nabi SAW dalam sebuah perang. Bahkan dikatakan Ja'far memiliki sayap di surga karena tangannya keduanya putus ketika perang. Kisahnya Ja'far ketika dalam sebuah perang, beliau awal memegang panji perang dengan tangan kanan yang putus beliau pegang dengan tangan kiri putus beliau gigit dengan giginya, ditahan. Sehingga ketika beliau meninggal pun dalam keadaan sudah putus 2 tangannya. Dan beliau dikatakan di surga memiliki 2 sayap. Jadi anaknya Abu Thalib ini ada 3, ada Ja'far, ada Ali, ada Aqil. Nabi SAW karena tahu pamannya ini tidak memiliki harta yang banyak, beliau datang bersama Abbas. Abbas ini juga paman Nabi SAW ya. Bapaknya siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, Abbas datang Abbas saudaranya sama Abu Thalib. Nabi selaku ponakan datang ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, jikalau engkau ridho maka kami akan mengurus anakmu.
Kata Abu Thalib, silahkan urus kecuali Aqil. Ja'far diurus sama Abbas, Ali diurus sama Nabi SAW. Maka Ali radhiyallahu anhu sejak kecil sudah bersama Nabi SAW. Bahkan Ali akhirnya tidak hanya hidup bersama Nabi SAW, beliau pun menjadi menantu dari Nabi SAW. Beliau menikah dengan Ali, menikah dengan siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, dan dari pernikahannya lahirlah dua cucu Nabi SAW yang sangat mulia, yaitu Hasan dan Husain. Jadi nasabnya ini sangat terjaga ya, sangat terjaga. Ali adalah sepupu Nabi SAW, kemudian Fatimah adalah darah daging Nabi SAW, dan dari keduanya lahir dua cucu Nabi yang sangat Nabi SAW sayangi, yang menjadi manusia atau sahabat Nabi yang melerai antara dua kubu kaum muslimin, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian dari golongan budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, siapa yang lebih dulu masuk Islam antara Abu Bakar sama Ali begitu? Maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama, cuma tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Yang paling penting dan paling layak kita katakan, yang paling pertama masuk Islam dari kalangan dewasa itu Abu Bakar, dan dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, taib. Kemudian kita masuk ke dakwah jahriyah. Kalau tadi kita berbicara tentang dakwah sirriyah ya, beliau Nabi SAW memulai dari para kerabatnya, saudaranya, bahkan sampai ke temannya pun beliau bukan teman yang hanya sekedar kenal, akan tapi teman yang sudah lama bersamanya dari kecil. Jadi Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian, teman Nabi SAW sejak remaja ya, sejak kecil. Benar-benar teman sejawat lah seperti itu. Maka Nabi SAW sangat percaya kepada Abu Bakar. Sebaliknya Abu Bakar pun sangat percaya kepada Nabi SAW. Dan beliau tidak mendakwakan Islam kepada teman-temannya yang lain, akan tapi mulai dari Abu Bakar. Di sini kita tahu ada sebuah faedah penting, bagaimana pentingnya memilih teman, pentingnya memilih sahib ya. Semenjak dini, semenjak kecil, semenjak kita mungkin di bangku sekolah, ketika memilih teman, maka kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita untuk memilih teman tadi yang berada di atas kesolehan seperti itu. Karena ini sangat bisa memberikan faidah, memberikan dukungan, dan dukungan ini tidak hanya dukungan materi ya, akan tapi dukungan moral. Syukur-syukur kalau teman kita memang memiliki materi, akan tapi itu tidak bermanfaat kecuali dia memberikan dukungan moral, dan dukungan tersebutlah yang akan membawa kita ke surganya Allah. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berada di atas agama temannya. Seorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka tolong lihat, tolong cek siapa orang yang akan engkau jadikan teman, seperti itu. Maka benar-benar posisi seorang sahabat, posisi seorang teman, seorang kerabat yang sangat dekat, itu bisa menentukan alur kita, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya remaja ya, mungkin kita saat ini masih terpaku kepada para remaja, atau paling tidak anak-anak kita. Kita pun sebagai orang tua pun demikian begitu. Ketika kita mungkin sudah lanjut usia, atau mungkin di lingkungan kerja dan lain-lain, maka tetaplah memilih teman yang akan menuntun kita ke surga. Terlebih yang mungkin lanjut usia, ketika teman-teman yang dia pilih jarang mengajaknya kepada jalan Allah, ini berusaha untuk, kalau dia nggak bisa mempengaruhi, usahakan bukan dijauhi, tapi mengurangi intensitas berteman atau bersama dengannya terlalu lama, seperti itu. Karena teman yang baik itu selalu akan mengingatkan
akan waktu misalnya terbuang habis seperti itu. Dan inilah yang tadi bisa menentukan alur agama seseorang. Jadi teman itu bisa juga penentu. Bukankah salah seorang ulama pernah berkata, jika engkau ingin melihat seseorang itu seperti apa, gak usah lihat dirinya, lihat saja temannya siapa, seperti itu. Maka insya Allah kalau kita lihat orang-orang yang selalu berteman dengan, ya insya Allah orang-orang yang berada di masjid, atau orang-orang yang kita tahu itu orang yang baik, maka bisa kita merekomendasikan orang tersebut adalah orang-orang yang baik. Nah, kemudian di dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ini dimulai setelah 3 tahun dakwah sirriyah. Jadi dakwah sirriyah tadi itu selama 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Dari awal Nabi SAW mendapat wahyu sampai mendapat perintah untuk mendakwahkan kepada keluarga. Barulah setelah itu, setelah 3 tahun Nabi SAW memulai dakwahnya, Nabi SAW memulai dakwah terang-terangan. Ini tentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Nah, qum fa'anzir. Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah dan untuk seluruhnya. Kalau pada awalnya itu Nabi diperintahkan untuk kepada keluarga terdekat, tapi setelahnya itu Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Quraisy secara umum. Sebenarnya kaum Quraisy ini, kaum kafir Quraisy ketika itu sebenarnya sudah mencium tentang adanya ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sebenarnya sudah mencium, sudah tahu. Oh iya, ini ada Muhammad SAW sedang memberikan ajaran-ajaran baru dalam tanda kutip. Namun orang kafir Quraisy di awal-awal Nabi SAW berdakwah, walaupun tahu, orang kafir Quraisy pernah melihat Bilal sholat, bahkan pernah melihat Abu Bakar selalu membersamai Nabi SAW. Tahu ini ada dakwah ini dari seorang yang bernama Muhammad. Tapi orang kafir Quraisy tidak peduli awalnya, karena ternyata, kenapa tidak peduli? Karena ternyata orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebelumnya ada. Pemikiran apa maksudnya? Pemikiran untuk tidak beribadah kepada berhala. Saya katakan sebelum adanya dakwah Islam ini, orang-orang di kafir Quraisy itu sudah ada orang yang masih terjaga apanya? Fitrahnya, terjaga kesuciannya untuk tidak menyembah berhala. Dan orang kafir Quraisy menyangka ini pun yang didakwahi oleh Muhammad SAW. Nah, masalahnya orang-orang selain Nabi Muhammad SAW seperti Waraqah dan seperti yang lainnya, di sini ada beberapa nama, itu dia akhirnya hilang sendiri gitu. Seperti Waraqah, dia tidak mendakwahkan, tapi pada akhirnya hilang dengan sendirinya. Dalam arti orang-orang tetap beribadah kepada berhala. Di antaranya ada yang bernama Umayyah bin Abi Sal, Umayyah bin Abi Sal, Zaid bin Amr bin Naufal, Amr bin Abasah As-Sulami, ada Sirma bin Abi Anas, ada Khalid bin Sinan, ada Qus bin Sa'idah. Ini sekitar ada 6 nama. Ada 6 nama inilah yang dia itu berada dalam agama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agama yang tidak menyembah berhala. Intinya masih dalam fitrah, masih dalam kesuciannya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang tadi diketahui juga keberadaannya oleh orang kafir Quraisy, tapi tidak memberikan efek yang signifikan sehingga orang kafir Quraisy tidak peduli, biarin aja dia begitu. Nah, orang kafir Quraisy menyangka Muhammad SAW pun demikian, ya biarin aja Muhammad kayak gitu, ntar juga hilang sendiri seperti itu. Nah, kemudian ternyata setelah beberapa lama pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak. Pengikut Nabi SAW semakin banyak. Kok ini beda sama yang orang-orang tadi seperti itu?
Maka disitulah baru orang kafir Quraisy sadar, oh ini ternyata ada yang beda seperti itu dari apa yang dibawa oleh orang-orang yang tadi saya sebutkan. Maka ketika orang kafir Quraisy merasa ada yang beda tersebut, ditambah Nabi SAW langsung ketika itu memang mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan, karena sudah merasa sudah di atas perintah Allah untuk memberikan informasi tentang adanya Islam. Nabi SAW ketika itu, di antara perilaku Nabi SAW ialah memanggil orang-orang dekatnya yang berada di lingkungan teman-temannya seperti itu. Nabi SAW dikisahkan berdiri di atas bukit Sofa. Berdiri di atas bukit Sofa. Dan orang pertama yang beliau panggil itu ialah keluarganya dulu. Berdiri di atas bukit Sofa kemudian mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah binti Muhammad. Ya Safiyah binti Abdul Muttalib. Berarti ini tante Nabi SAW. Kemudian ya Bani Abdul Muttalib. Beliau berdiri di bukit Sofa dan memanggil, wahai Fatimah, wahai Safiyah, wahai keluarga Abdul Muttalib. Apa kata Nabi SAW? La amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saluni min mali ma syi'tum. Tapi kalau engkau mau meminta hartaku, maka aku akan berikan. Tapi kalau engkau minta aku untuk melindungi dari azab Allah, maka aku tidak bisa. Itu mulai dari manggil keluarganya di atas bukit Safa. Kemudian di riwayat lain, Nabi SAW pun memanggil orang secara umum. Lamma unzilat hadhil ayat, diriwayatkan ketika ayat ini turun, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasul SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, baik yang umum maupun yang khusus. Jadi Rasul memanggil wahai orang-orang Quraisy, memanggil kabilah-kabilahnya dipanggil. Di antara yang dipanggil, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay salah satu nama keluarga. Maka kata Nabi SAW, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Dan disebutkan tuh banyak, ya Bani Murrah, ya Bani Abdisyam, semua disebutkan. Disebutkan, selamatkan diri kalian dari neraka. Nah, kemudian yang paling terkenal itu ialah di antara Nabi SAW yang ketika memanggil orang Quraisy seluruhnya. Ketika Nabi SAW memanggil orang Quraisy dengan kata-kata ya Sobaha. Ya Sobaha. Jadi ya Sobaha ini adalah panggilan ketika ada hal yang darurat di dalam adat Arab, ya, dalam adat Quraisy ketika itu. Dan dahulu sebelum adanya Islam, orang-orang Quraisy ini ketika memanggil ya Sobaha ini dalam keadaan membuka bajunya dan melempar-lempar pasir kepada dirinya. Jadi ambil buka baju sambil lempar-lempar pasir. Ya Sobaha, ya Sobaha. Kumpul-kumpul seperti itu. Ini menunjukkan suatu informasi yang sangat darurat. Nabi SAW pun demikian, tapi Nabi SAW nggak buka baju. Hanya meneriakkan dengan teriakan ya Sobaha. Sampai-sampai ketika Nabi SAW meneriaki dan mengajak dan memanggil orang-orang Quraisy ini, orang-orang pun bingung, ada apa ini? Ada apa Muhammad? Ada apa? Sampai orang yang nggak bisa datang pun mengirim utusan, silakan dengar apa yang disampaikan Muhammad. Maka Muhammad ketika mengumpulkan mereka, Muhammad SAW mengatakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiha. Gimana kalau saya ini memberitahu bahwasannya ada pasukan berkuda di wadi sebelah sana. Wadi itu adalah sebuah lembah. Ada pasukan berkuda yang akan datang untuk menyerang kalian. Apakah kalian akan percaya wahai orang Quraisy?
Maka kata orang Quraisy, "Na'am, ma jarabna 'alaika illa sidqan." Kami enggak pernah tahu kecuali engkau ini orang yang jujur, kata orang Quraisy. Maka di sini Nabi SAW langsung menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Bahwasannya aku ini orang yang membawa sebuah peringatan kepada kalian tentang adanya azab yang pedih. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau kalian bisa percaya hal yang mustahil seperti tadi, bahwasannya ada pasukan yang akan menyerang, ya kami akan percaya. Taib, saya akan sampaikan bahwasannya saya adalah orang yang membawa peringatan akan adanya azab yang keras. Maka ketika itu pun Abu Lahab marah. Kenapa Abu Lahab marah? Karena selama berratusan tahun tidak ada orang yang berbicara tentang neraka. Gak ada orang berbicara tentang akhirat. Gak ada orang berbicara tentang surga. Gak ada orang berbicara tentang haram dan halal. Dalam arti kamu akan masuk neraka, kamu ini berbuat syirik. Gak ada. Maka Abu Lahab pun kaget ketika itu. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW. Maka kata Abu Lahab kepada Nabi SAW, "Tabban laka sa'iral yaum." Celakalah tanganmu itu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihadza jama'tana, engkau mengumpulkan kami cuma untuk ini? Maka Abu Lahab ketika mengatakan demikian, turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kedua tangan? Dikatakan dalam sebuah tafsir, Abu Lahab ketika ngomong itu tangannya dua-duanya nunjuk-nunjuk gitu, saking marahnya. Makanya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah di awal-awal dakwah ini, dakwah jahriyah ini, para sahabat yang telah masuk Islam itu, orang Quraisy yang telah masuk Islam itu ada sekitar 50-60 orang. Ini ada dalam Sirah Ibnu Ishaq, bahwasannya 60 orang itulah yang berhasil Nabi SAW kumpulkan selama dakwah sirriyah. Dan dalam Sirah Ibnu Ishaq itu disebutkan 60-60-nya. Di antaranya yang tadi saya sebutkan 10 orang yang masuk surga. Jadi di awal-awal keislaman ini sudah ada sekitar 60 orang. Dan 60 orang inilah yang dimana Nabi SAW menjaga mereka di mana? Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Apa Arqam bin Abil Arqam? Ialah nama seorang sahabat yang rumahnya itu digunakan untuk dakwah sembunyi-sembunyi, dan lokasinya itu dekat Ka'bah justru ya. Lokasinya dekat Ka'bah. Nah, mungkin saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jika ada yang salah maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal-awal dakwah Nabi, sepertinya dakwah tauhid yang pertama. Iya. Kita bahwa juga ingin berdoa karena Iya. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum perintah ibadah, sholat dan sebagainya itu, juga seperti sama peristiwa Islam itu. Sebelum itu, kira-kira ibadah seperti apa yang dilakukan? Ya, syukran, jazakumullah khair. Pertanyaan bagus sekali. Ibadah apa yang sudah ada ketika awal-awal Islam ya?
wallahu alam, yang saya ketahui selama di Makkah memang benar dakwah atau Nabi SAW fokus kepada dakwah tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadahnya yaitu sebelum diturunkannya syariat salat yang 5 waktu sudah ada salat malam dan lain-lain, sudah ada salat. Bahkan salat ini kan sebenarnya ibadah yang ada dari nabi-nabi sebelumnya. Salat itu sudah ada ya. Dari nabi-nabi sebelumnya sudah ada ibadah salat. Bahkan ada perinciannya. Salat subuh itu nabi siapa? Jadi dulu tuh ada salat subuh hanya nabi ini, salat zuhur hanya kepada nabi yang suatu, nabi fulan juga pada salat asar, salat maghrib. Itu dulu ada. Cuma saya lupa perinciannya. Nah, dikumpulkan 5 waktu ini hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum adanya 5 waktu ini sudah ada salat ya. Di antaranya salat qiyamul lail sudah ada ketika itu. Nah, adapun ibadah yang lainnya, kalau puasa kan puasa disyariatkan tahun 2 Hijriah kalau tidak salah. Itu setelah Nabi SAW hijrah. Nah, tapi ibadah yang sudah ada di Makkah ketika itu yang saya ketahui adalah salat. Karena salat itu turun atau disyariatkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi hijrah atau sebelum hijrah? Sebelum. Isra Mi'raj itu sebelum. Nah, tadi saya ceritakan setelah meninggalnya hijrah. Iya. Belum, Pak. Iya. Dia kan tahun 13 tahun di Mekah baru hijrah ke Madinah. Iya. Dan hijrah itu meninggalnya waktu di Mekah. Iya. Jadi selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, disitulah ibadah yang disyariatkan itu salat, dan salat ini disyariatkan setelah Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Di antara dalil yang menguatkan ini adalah diturunkan sebelum hijrah. Tadi kisah Abu Bakar yang saya ceritakan. Jadi ketika Nabi SAW itu kembali dari Isra dan Mi'raj, maka Nabi SAW kan bercerita kepada orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka apa yang terjadi ketika itu, orang kafir Quraisy bilang, dusta ini, Muhammad ini dusta gitu kan. Muhammad ini bohong. Bahkan para orang kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar tadi yang saya ceritakan. Bilang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat temanmu ini. Temanmu ngada-ngada gitu kan. Masa pergi ke Palestina, terus setelah itu pergi ke langit, terus pulang lagi paginya. Nah, tadi maka Abu Bakar apa tadi? Lebih dari itu pun saya percaya. Nah, dari kisah ini kita tahu kalau di Madinah orang muhajirin semuanya udah Islam. Kalau di Madinah orang-orang Quraisy, yaitu orang Quraisy kan suku Nabi Muhammad SAW ya, yang pergi ke Madinah semuanya sudah Muslim, orang muhajirin itu. Nah, kalau masih di Makkah masih ada orang Quraisy yang kafir, masih yang dia masuk Islam baru sedikit seperti itu. Dan sedikit tambahan, salat itu disyariatkan di malam Isra dan Mi'raj itu karena kemuliaannya ya. Maksudnya gimana? Ibadah-ibadah yang lain itu disyariatkan di bumi, tapi salat disyariatkan di langit. Saking agungnya ibadah salat sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi SAW ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ketika sampai di langit di Sidratul Muntaha, maka Allah mengatakan, saya wajibkan kepada umatmu ini 50 waktu salat. Kan kisahnya demikian. Maka turun Nabi SAW bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Tolong minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naiklah. Maka naik sampai dapatlah 5 waktu tersebut. Maka ketika turun lagi ke Nabi Musa masih bilang, 5 waktu itu masih berat. Kata Nabi Musa alaihissalam. Benar nggak Pak? Jangan bilang benar ya. Insya Allah nggak berat.
Insya Allah nggak berat. Kata Nabi Musa, masih berat 5 waktu. Maka kata Nabi SAW, enggak, saya malu kepada Tuhan. Akhirnya disyariatkan 5 waktu tersebut. Dan 5 waktu ini, dan ibadah sholat ini, ibadah yang Allah syariatkan di langit sana. Dan ini kata para ulama menunjukkan keutamaan sholat daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sholat dikatakan imaduddin. Apa imaduddin? Tiangnya agama. Ukuran solehnya seseorang. Ukuran baiknya keadaan suatu kaum. Itu sholat ya. Ukuran baiknya keadaan suatu kaum. Kenapa? Karena Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan buruk, perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Dan salat yang benarlah, salat yang sahihlah, salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa manusia untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Baik dari tata caranya, baik dari tumakninahnya, itulah salat yang akan mencegah manusia dari perbuatan keji. Mungkin kira-kira seperti itu Pak, yang saya ketahui ibadah yang ada. Akan tapi dari rukun-rukun Islam yang lainnya, seperti rukun Islam salat, puasa, zakat, haji ya. Itu yang saya ketahui yang sebelum Nabi hijrah itu salat. Adapun puasa itu setelah Nabi hijrah. Kemudian umrah, haji itu pun setelah Nabi SAW hijrah. Udah ada haji sebelum adanya Islam pun sudah ada. Cuma baru Nabi SAW baru melaksanakannya itu ketika Ketika Nabi SAW setelah hijrah, yaitu haji wada di akhir dari hidup Nabi SAW. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika ada salah dan khilaf, maka mohon dimaafkan. Itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.